Pada suatu malam sunyi di kerajaan Media, langit tampak seperti menahan napas. Di dalam istananya yang dingin, Raja Astyages mengalami mimpi yang mengganggu. Ia melihat sungai besar mengalir keluar dari tubuh putrinya, Mandan, menyapu tanah Media, menenggelamkan segala yang dibanggakan kerajaan itu. Keringat dingin membasahi leher sang raja saat ia terbangun, dan para peramal istana segera dipanggil. Mereka menafsirkan mimpi itu sebagai pertanda. Anak dari Mandanen akan menjatuhkan takhta Astyages sendiri. Maka, dalam ketakutan yang dibungkus oleh kehormatan istana, Mandan dinikahkan dengan seorang bangsawan Persia, Cambyses I, orang yang dianggap terlalu lemah untuk mengancam. Namun takdir tidak gentar oleh politik. Ketika Mandane melahirkan, Astyages memerintahkan agar bayi itu dibunuh. Tapi sang jenderal, Harpagus, merasa ngeri menumpahkan darah bayi kerajaan. Ia menyelundupkan bayi itu keluar istana, menyerahkannya kepada seorang gembala bernama Mithridates. Maka di rumah kecil di kaki gunung, tumbuhlah seorang anak yang kelak akan mengubah dunia. Cyrus tumbuh besar dengan kaki telanjang menyentuh tanah Persia, bukan karpet istana. Ia menggembalakan domba, bermain lumpur dan makan dari tangan rakyat kecil. Namun tutur katanya lain. Ia tak hanya berbicara seperti anak-anak lainnya. Ia memerintah, menilai, memutuskan. Orang-orang desa mulai menyebutnya sebagai anak yang membawa bintang. Hingga suatu hari, ketika bermain dengan anak-anak bangsawan, ia menghukum salah satu dari mereka karena melanggar aturan. Bocah bangsawan itu menangis dan mengadu ke istana. Astyages memanggil Cyrus, dan ketika ia berdiri di hadapan sang raja, sorot matanya menyala, dan tutur katanya membuat ruangan istana menjadi sepi. Astyages melihat pantulan dirinya sendiri. Ia bertanya pada Harpagus, dan akhirnya rahasia terungkap. Bocah gembala ini adalah cucunya sendiri. Anehnya, Kalisa Astyages tak terimpulun, mungkin karena hati renta, atau karena firasat akan kalah. Ia memulangkan Cyrus ke Persia kepada ayahnya Cambyses seolah berharap takdir itu bisa dialihkan. Tapi takdir bukan sungai yang bisa dibendung. Setelah kembali ke Persia, Cyrus dibesarkan sebagai pangeran, tapi jiwanya tak bisa diam. Ia tak puas hanya menjadi penguasa kecil Anshan, wilayah terpencil dalam bayang-bayang Media. Ia belajar strategi, hukum, dan seni bicara. Ia tak hanya berlatih pedang, tapi juga mendengar keluh rakyat. Ia memahami bagaimana raja bisa ditakuti, tapi belum tentu dicintai. Ketika dewasa, ia melihat bahwa kerajaan Media mulai rapuh. Para bangsawan saling menusuk dari belakang, dan rakyat muak dengan pemerasan pajak. Maka, seperti bara yang pelan-pelan menjadi api, Cyrus mulai menyusun kekuatan. Ia menggalang kesetiaan dari para suku Persia, menawarkan bukan hanya kemenangan, tapi juga keadilan. Dan ketika Astyages memerintahkan pasukannya untuk menggempur Persia, banyak jenderalnya justru berbalik memihak Cyrus. Dalam pertempuran menentukan, Astyages ditangkap oleh pasukannya sendiri dan kekuasaan Media runtuh. Bukan karena amarah, tapi karena pengkhianatan yang dilahirkan oleh ketidakadilan. Tapi Cyrus tidak mengeksekusi kakeknya. Ia menempatkannya sebagai penasihat tua yang diam. Kerajaan Persia pun lahir dari pemberontakan yang dibungkus belas kasih. Kemenangan atas Media hanyalah awal. Dunia barat masih dipenuhi raja-raja sombong dan kota-kota kaya. Yang pertama dalam daftar adalah Lydia, negeri emas di barat Anatolia, dipimpin oleh Raja Croesus yang terkenal karena kekayaannya. Croesus merasa dirinya tak tertandingi dan memutuskan menyerang Persia terlebih dahulu. Ia berkonsultasi pada orakel yang menjawab, jika kau menyerang Persia, kau akan menghancurkan kerajaan besar. Yang tak dia pahami adalah, kerajaan besar itu adalah kerajaannya sendiri. Cyrus menunggu waktu dan memilih perang cerdas. Ia tidak menyerang langsung, tapi mengulur musuh. Ia pembalas dari alof pesemberi terskruan Croesus nangth, tapi Stavas Gres dan Glim. Melainkan merangkul, Croesus dijadikan penasihat. Kekayaan Lydia diserap, namun penduduknya tetap hidup dengan martabat. Di sini, Kekaisaran Persia mulai membentuk wajahnya, kekaisaran yang membangun, bukan menghancurkan. Kemenangan berikutnya adalah puncak kejayaan, Babilonia. Kota para dewa, temboknya menjulang seperti surga, dan rakyatnya dijajah oleh raja mereka sendiri, Nabonidus, yang sibuk memuja dewa yang tak mereka kenal. Cyrus melihat peluang. Alih-alih menyerang dengan kekerasan, ia menyusupkan pesan. Rakyat Babilonia diam-diam mulai percaya pada raja dari timur yang akan membebaskan mereka. Dan pada malam itu, pasukannya membelokkan aliran sungai Efrat dan berjalan masuk ke dalam kota melalui dasar sungai ketika seluruh penjaga sedang berpesta.
Babylon jatuh tanpa perlawanan berarti. Rakyat menyambut Cyrus seperti seorang penyelamat, bukan penakluk. Ia tidak menjarah. Ia menghormati kuil-kuil dewa, mengembalikan benda suci, dan memerdekakan bangsa yang ditawan oleh Babilonia, termasuk orang Yahudi yang sudah puluhan tahun diasingkan. Cyrus menyatakan mereka boleh pulang. Mereka boleh membangun kembali kota suci mereka di Yerusalem. Ia bahkan membiayai pembangunan kembali bait suci. Maka untuk pertama kalinya, seorang raja non-Yahudi disebut sebagai yang diurapi Tuhan dalam kitab suci. Tak ada raja lain sepanjang sejarah yang mendapat kehormatan sebesar itu di luar kepercayaannya sendiri. Dan dari masa itu pula, dunia mengenal Cyrus Cylinder. Silinder tanah liat yang memuat deklarasi kebebasan beragama, penghapusan pembuangan paksa, dan perlindungan tempat ibadah. Di zaman modern, artefak itu disebut sebagai piagam hak asasi manusia pertama di dunia. Cyrus tidak hanya memerintah wilayah, pihalti dan keyakinan. Cyrus tak puas hanya menjadi peraul yang dikenal dunia. Ia ingin membentuk peradaban Tuan Ben. Ibu kota impian yang tak dirancang dengan ketakutan, tapi dengan ketenangan. Kota itu memiliki taman-taman geometris, kanal-kanal air jernih, dan istana yang tak meninggi ke langit, tapi menyatu dengan tanah. Arsitekturnya mendahului zamannya. Pasar Gadai bukan kota militer, melainkan kota peradaban. Di sanalah Cyrus menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal pedang dan takhta. Seorang raja juga bisa menjadi pangfor. Namun, dunia belum selesai mengujinya. Di timur laut, bangsa Massagetai menantangnya. Dipimpin oleh Ratu Tomiris, bangsa ini hidup dari padang rumput, naik kuda, dan tak gentar menghadapi siapapun. Cyrus memutuskan untuk menghadapi mereka. Dalam ekspedisi terakhirnya, ia melintasi sungai dan padang, memimpin sendiri pasukannya seperti biasa. Tapi dalam pertempuran sengit dan kelicikan yang tak berhasil, pasukan Cyrus hancur. Sang raja sendiri gugur. Versi-versi berbeda tentang kematiannya muncul. Ada yang menyebut ia ditombak, ada pula yang mengatakan Ratu Tomiris memenggal kepalanya dan mencelupkannya ke dalam kantong darah. Apapun kebenarannya, satu hal pasti, Cyrus meninggal bukan di istana, tapi di garis depan. Seperti raja yang sejati. Jenazahnya dibawa kembali ke Pasar Gadai. Di sanalah ia dikuburkan. Tapi tak ada makam megah, hanya sebuah bangunan batu kecil dan sebaris kata-kata sederhana. Wahai manusia, siapapun kau, ketahuilah bahwa aku, Horus, yang memberi Persia kekuasaan, kini berbaring di sini. Jangan iri pada kuburanku. Di dunia yang penuh dengan patung, kuil, dan pujian berlebih, Cyrus memilih kesederhanaan. Kejayaan sejati bukan diukur dari besarnya makam, tapi dari dampak yang ditinggalkan. Setelah kepergiannya, putranya Khemsed-Duzam melanjutkan kekuasaan dan menaklukkan Mesir. Darius terus membangun jalan kerajaan dan memperluas sistem birokrasi. Tapi meskipun kekaisaran Persia bertambah besar, tak satu pun dari mereka bisa menggantikan posisi Cyrus di hati rakyat. Bahkan berabad-abad kemudian, saat Alexander Agung menaklukkan Persia, ia mencari makam Cyrus, membersihkannya, dan memerintahkan pemulihan. Karena bahkan penakluk dunia pun tahu, ia berdiri di atas tanah yang dahulu dibangun oleh seseorang yang lebih besar, tidak dalam kekuasaan militer, tapi dalam keagungan moral. Cyrus meninggalkan lebih dari sekadar wilayah luas dan sistem administrasi. Bukan menindas. Bahwa perbedaan adalah kekayaan, dan bahwa raja sejati adalah pelayan dari mereka yang dipimpinnya. Ia mewariskan gagasan bahwa dunia bisa diperintah bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa hormat. Dan gagasan itu lebih dari apapun adalah peninggalannya yang paling abadi. Begitulah kisah tentang Cyrus yang agung. Dari seorang anak gembala yang ditakdirkan untuk mati menjadi raja dari dunia yang dikenal. Ia membangun bukan hanya kerajaan, tapi harapan. Ia memerintah bukan hanya dengan kekuatan, tapi dengan kebijaksanaan. Dan meski tubuhnya telah lama menjadi debu di gurun Persia, namanya tetap abadi. Di antara bintang-bintang, di dalam piagam-piagam kuno, dan di dalam hati mereka yang percaya bahwa dunia bisa lebih adil, jika dipimpin oleh seseorang yang benar.